Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan industrial dan manajemen sumber daya internasional. Kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional. Masalah kepegawaian yang dihadapi manajemen sumber daya internasional dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan manajerial dan eksekutif. Memfokuskan pada karyawan manajerial, isu-isu strategis, dan pembangunan. Yang kedua, merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan non-manajer, seperti pekerja kira biru produksi dan staf kantor kira putih. Memfokuskan pada perbedaan budaya, politik, dan hukum kondisi antar negara-negara. Tim manajer pada perusahaan global. Yang pertama, lini produk perusahaan. Memperhatikan faktor-faktor seperti teknik manufaktur terbaru, peluang penelitian dan pengembangan, serta pesaing. Yang kedua, keterampilan fungsional. Terdiri atas akuntansi, logistik, pemasaran, manajemen manufaktur, dan sebagainya yang diperlukan untuk memastikan daya saing global. Yang ketiga, pasar saing pasar masing-masing negara, di mana perusahaan melakukan bisnis. Memahami faktor-faktor seperti undang-undang setempat, budaya, pesaing, sistem distribusi, dan media iklan. Yang keempat, perusahaan strategi global. Merumuskan strategi global bagi perusahaan, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan perusahaan atas produk, sistem perekrutan dan seleksi. Yang pertama, Foreign Country National atau PCNS adalah penduduk asal negara dalam bisnis internasional. PCNS biasanya diposisikan asing, staf tingkat tinggi. PCNS berbagai budaya umum dan latar belakang pendidikan dengan staf kantor pusat perusahaan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat perusahaan. Yang kedua, Host Country National atau HCNS adalah penduduk negara tuan rumah. HCNS biasanya digunakan oleh bisnis internasional untuk mengisi pekerjaan tingkat menengah dan tingkat rendah, tetapi mereka juga sering muncul dalam posisi manajerial dan profesional. Yang ketiga, Third Country National atau TCNS adalah yang bukan warga negara dalam negeri atau negara tuan rumah. TCNS paling mungkin digunakan dalam posisi tingkat tinggi. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah instruksi yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan dan kemampuan. Pengembangan adalah pendidikan umum yang berkaitan dengan mempersiapkan manajer untuk tugas baru atau posisi tingkat yang lebih tinggi. Penilaian kinerja dan kompensasi. Penilaian kinerja atas manajer pada perusahaan bisnis internasional harus didasarkan secara jelas memahami tujuan untuk operasi luar negeri. Dalam menilai kinerja manajer, perusahaan dapat mempertimbangkan penjualan, margin keuntungan, pertumbuhan pangsa pasar, atau tindakan lainnya yang dianggap penting. Hubungan tenaga kerja. Tenaga kerja atau buruh di dunia berpusat dan lebih dihargai di Eropa dibandingkan dengan Amerika Serikat. Di Eropa, buruh diselaraskan dengan partai politik dan nasib pasang surut dan aliran sebagai fungsi partai mereka saat ini kontrol pemerintah. Mereka menggunakan kolektif tawar-menawar yang membuat perjanjian antara manajemen dan serikat kerja. Baiklah, di sini saya akan membacakan mengenai kasus yang kami ambil, yaitu tentang perselisihan hubungan industrial PT Samindo Utama Kalimantan Timur. Adapun latar belakangnya, dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks. Dalam kasus ini, terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan multinasional di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.
Seperti diketahui, Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak bumi, batu bara, dan hasil hutan seperti kelapa sawit. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi banyak perusahaan asing yang datang untuk mengambil sumber daya alam dengan berinvestasi di perusahaan lokal. Hal itu terjadi hampir di seluruh kabupaten di Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Pasir. Adapun penyebab dari perselisihan ini, kasus ini merupakan perselisihan hubungan industrial antara perusahaan multinasional bernama PT Samindo Utama Kaltim dengan dua pekerjanya terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perselisihan PT Samindo Utama Kaltim termasuk dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2020 karena mogok kerja yang tidak sah. Menurut para pekerja, apa yang dilakukan perusahaan tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam undang-undang tidak disebutkan bahwa hukuman bagi yang melakukan mogok kerja adalah pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan. Yang pertama, pada 17 Januari 2020 diadakanlah perundingan bipartit. Dalam perundingan ini, buruh menginginkan pasokan sebesar 200 juta rupiah karena menurut buruh, apa yang dilakukan PT Samindo Utama Kaltim termasuk dalam pemutusan hubungan kerja sepihak dengan alasan tidak sesuai dengan undang-undang. Sementara itu, PT Samindo Utama Kaltim tidak setuju karena pesangon yang diminta pekerja tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, hasil perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan. Yang kedua, pada 27 Januari 2020, manajemen PT Samindo Utama Kaltim dan para pekerja meneruskan perselisihan ini ke Kanwil Depnaker Trans. Para pekerja secara resmi meminta penyelesaian perselisihan dari Kanwil Depnaker Trans melalui bagian hubungan industri. Selanjutnya, pada tanggal 3 Februari 2020, Kanwil Depnaker Trans mengeluarkan somasi kepada kedua belah pihak untuk melakukan perundingan pada tanggal 10 Februari 2020 sebagai pihak ketiga yang netral. Yang keempat, selanjutnya pada tanggal 10 Februari dimulai pertemuan untuk melakukan perundingan tripartit dengan Kanwil Depnaker Trans. Dengan hasil rekomendasinya terlihat bahwa PT Samindo Utama Kaltim tetap bersikukuh bahwa apa yang dilakukannya dengan memutuskan pemutusan hubungan kerja terhadap dua orang pekerja merupakan tindakan yang tepat dan tidak melanggar ketentuan ILO meskipun berbeda dengan hukum. Jadi, dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan dari kasus ini keputusan dari industrial PT Samindo Utama Kaltim untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya karena mogok kerja dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Di satu sisi, dilihat dari aturan yang ditetapkan oleh ILO, apa yang dilakukan PT Samindo Utama Kaltim tidaklah salah menurut prinsip ILO bahwa setiap perusahaan harus menghormati dan mengikuti hukum yang berlaku meskipun hukuman tersebut mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh ILO. Artinya, PT Samindo Utama Kaltim melanggar hukum dan tidak mengikuti prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan oleh ILO sebagai lembaga dunia yang mengatur ketenagakerjaan dan juga sebagai perusahaan multinasional karena perusahaan tidak mengikuti undang-undang yang ada di Indonesia. Itulah contoh kasus dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.